jam 4 jam yang lalu, di mana Iran secara resmi telah memberikan respon atau memberikan responnya kepada Pakistan, dan respon tersebut telah diteruskan oleh Pakistan kepada pihak Amerika, yaitu respon terkait dengan 14 poin daripada proposal Trump yang disampaikan beberapa hari yang lalu, dan Trump sangat menginginkan dengan sangat kuat dalam pandangan saya agar proposal ini bisa diterima oleh Iran, lalu kemudian menjadi sebuah deal di antara mereka, paling tidak sebagai kerangka untuk kemudian masuk kepada isu-isu lebih teknis. Nah, menurut beberapa sumber, walaupun tidak disampaikan secara lengkap terkait dengan respon Iran, sepertinya proposal ataupun respon Iran tidak terlalu jauh berbeda daripada gagasan-gagasan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu sebuah pikiran tentang proses perdamaian yang bertahap, dimulai daripada komitmen untuk menghentikan perang pada masa-masa awal, lalu kemudian dimulai dengan pembahasan tentang pembukaan atau normalisasi Selat Hormuz, baik dalam konteks Iran maupun konteks blokade yang dilakukan oleh Amerika, dan kemudian yang terakhir masuk kepada isu-isu yang lebih sensitif seperti tentang nuklir dan sanksi. Nah, kalau dibaca dari perkiraan banyak pihak bahwa balasan Iran tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya, bahkan tidak mencantumkan tentang isu nuklir yang itu menjadi concern utama pihak Amerika, maka memang ini bisa menjadi kayak semacam apa ya, kayak semacam adu kuat di antara permintaan ataupun pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, Iran menginginkan agar komitmen menghentikan perang dan pembukaan Selat Hormuz itu berada di masa-masa awal daripada proses penghentian perang ini. Tapi kalau dari sisi Amerika, justru yang ingin didahulukan sebagai prioritas adalah komitmen untuk tidak memiliki senjata nuklir atau isu tentang senjata nuklir yang ingin dijadikan sebagai prioritas utama. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan kalau dirujuk daripada ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Trump bahwa kalau ini tidak deal, tidak diterima, maka Trump akan kembali kepada peperangan walaupun mungkin dalam beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu ke depan, maka kita akan lihat ke depan apa yang akan dilakukan oleh Trump setelah mendapatkan eh, apa namanya balasan yang dugaan saya akan dianggap kurang memuaskan oleh Amerika, dan kita tidak bisa pastikan apakah ini akan otomatis akan kembali kepada peperangan atau justru seperti biasanya Trump kembali membuka kesempatan dan optimisme untuk kembali mencoba untuk bisa ada proses lebih lanjut dengan Iran. Begitu, Mbak. Baik, namun Mas Hasibullah, ini kita lihat jika gencatan senjata ini diklaim masih berlaku ya. Namun bentrokan antara kedua negara saling serang juga masih terjadi. Kalau Anda lihat ini sebenarnya kedua negara ini hanya menunda serangan secara taktis ataukah tidak benar-benar menuju perdamaian? Ya, adanya serangan-serangan di masa gencatan senjata, saya menyebutnya ini fenomena apa namanya gencatan senjata berdarah. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam konteks konflik dan perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah, fenomena gencatan senjata berdarah ini pelan-pelan dijadikan sebagai new normal barangkali ya, dijadikan sebagai kenormalan baru. Misalkan kita lihat yang terjadi di Lebanon, itu kan sebenarnya kurang lebih sama, bahwa Ya. itu adalah gencatan senjata, tapi kemudian pihak Israel dan pihak Hizbullah dengan alibi dan alasan masing-masing terlibat dalam berbagai macam serang menyerang. Bahkan yang terbaru di Gaza itu juga diguncang atau mulai mengalami yang kita sebut sebagai fenomena gencatan senjata berdarah. Kita tahu bahwa salah satu putra daripada
ketua Hamas di Gaza, Khalil Hayya, itu juga meninggal gara-gara serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Jadi ini yang saya sebut sebagai fenomena gencatan senjata berdarah. Nah, dalam konteks di Iran, kalau kita baca konteksnya Amerika, minimal ada dua menurut saya yang bisa memicu terjadinya gencatan senjata berdarah ini. Yang pertama, dari sisi Amerika, penggunaan gencatan senjata ini sebenarnya dilakukan untuk menjadi kayak semacam alasan untuk terbebas daripada batasan-batasan hukum perang tahun 1973, di mana kita tahu itu sudah memberikan batasan hanya 60 hari kepada Trump sebagai presiden. Dan secara hitungan mestinya 60 hari itu sudah terlampaui. Namun demikian kita tahu per 1 Mei kemarin Trump meloloskan diri dari katakanlah ketentuan 60 hari ini dengan mengatakan bahwa perang saat ini sudah berakhir karena kita sudah gencatan senjata per tanggal 7 April. Jadi istilah gencatan senjata itu sengaja digunakan kurang lebih untuk mematikan norma atau peraturan terkait dengan batasan perang yang diberikan wewenangnya oleh Undang-Undang 73 kepada Trump. Dengan tetap menggunakan istilah gencatan senjata, maka sebenarnya tafsir yang disampaikan oleh Trump bahwa perang yang dilakukan tidak memenuhi klausul 60 hari itu dipertahankan. Dan sekali lagi ini tafsirnya Trump. Akankah seperti apa tafsir di Kongres di Amerika Serikat, itu kita bisa lihat dalam beberapa hari ke depan, terutama dari kubu Demokrat. Nah, yang kedua, saya melihat dari sisi Amerika kenapa muncul fenomena gencatan senjata berdarah ini, karena sepertinya Trump juga tidak mengambil pelajaran dari waktu-waktu sebelumnya, di mana dia masih meyakini bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, termasuk perundingan, maka itu harus dilakukan dengan cara gencatan senjata, atau dalam bahasa teknisnya disebut sebagai perundingan di bawah api. Ini sebenarnya pikiran-pikiran yang dari awal perang tanggal 28 Februari sudah sering disampaikan oleh Trump, bahkan juga oleh Netanyahu, bahwa mereka akan berunding di bawah tekanan api atau di bawah tekanan serangan. Jadi serangan-serangan yang dilakukan terutama dalam 3 hari terakhir di Selat Hormuz itu diharapkan atau diyakini untuk memaksa Iran agar Iran bisa menerima proposal terbarunya yang diajukan oleh Trump. Nah, sementara kalau dari sisi Iran, saya melihat fenomena gencatan senjata berdarah ini sebagai pertama sebagai pembelaan diri terhadap provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Amerika terutama, dan dengan perlawanan tersebut Iran ingin menegaskan kepada Amerika dan dunia internasional secara umum bahwa dirinya tidak tunduk, bahwa dirinya tidak takut, bahwa dirinya tidak membungkuk kepada Amerika. Bahkan kalau kita baca respon yang disampaikan oleh Iran terhadap proposalnya Trump ini lambat beberapa waktu, beberapa jam dari ultimatum atau deadline yang disampaikan oleh Trump. Dan menurut beberapa pengamat di Timur Tengah, keterlambatan itu diduga bukan hanya semata-mata karena koordinasi yang di Iran sekarang membutuhkan waktu, membutuhkan koordinasi lebih panjang karena terutama Mujtaba Khamenei yang dalam keadaan tidak sehat 100%, sehingga ada mata rantai kepemimpinan yang harus dilakukan. Tapi selain faktor itu diduga keras juga karena ada kesengajaan untuk mencoba untuk menekan Trump secara psikis, terutama setelah Trump memberikan berbagai macam ultimatum kalau seumpamanya Iran tidak memberikan respon yang memuaskan bagi Amerika. Begitu, Mbak.